Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Bagaimana pendapat kalian mengenai HUT Proklamasi Republik Indonesia tahun ini yang dibatasi dengan COVID-19? Dari pribadi sih kayak rasa kurang rame gitu kan. Biasanya kalau sebelum 17 Agustus adakan acara lomba-lomba kayak berbaris, lomba-lomba antar RT, RW gitu. Tapi karena sekarang dibatasi dengan pandemi jadi rasanya kurang seru aja. Apa harapan Ade untuk HUT Proklamasi tahun depan? Harapan kita di tahun depannya nih semoga sehingga ada pandemi COVID-19 lah dan upacara 17 Agustus ini bisa berjalan dengan baik. Indonesia tanah air pusaka, jangan hilangkan citra oleh sebuah perusakan kemajuan bangsa. Ayo kita usahakan dari 1945, jangan sia-siakan apa yang telah merdeka. Waktunya kita anak. Permisi. Bagaimana pendapat Ade dong mengenai HUT Proklamasi yang ke-75 tahun ini yang dibatasi dengan keadaan COVID-19? Kalau menurut kita, tanggapannya itu sih kayak kurang enak, sama kayak tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu banyak ditampilkan itu berbagai tarian-tarian atau banyak atraksi, sedangkan tahun ini hanya dibatasi oleh ya cuma beberapa orang juga yang cuma bisa ikut upacara, jadi terlalu banyak. Ya, terus apa harapan Ade dong agar kedepannya seperti apa? Pertamanya Indonesia semakin maju dan bahwa virus corona itu bisa selesai di Bangsa. Tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung
bagaimana pendapat Ibu mengenai HUT proklamasi yang ke-75 tahun ini yang dibatasi dengan keadaan COVID-19? Ya, kalau menurut pendapat saya mengenai proklamasi kemerdekaan tahun ini itu dirayakan dengan sederhana. Mengapa demikian? Karena pada saat sekarang kita menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan, makanya tidak bisa dirayakan semeriah seperti tahun-tahunnya sebelumnya. Apa harapan Ibu hingga di tahun depan seperti apa? Harapan saya di tahun depan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat selesai agar ketika kita merayakan di tahun depan itu lebih meriah mungkin. Terima kasih Bu atas Sampai akhir mata. apa pendapat Bapak mengenai HUT proklamasi yang ke-75 di tahun ini yang dibatasi dengan COVID-19? Harapan saya ke depan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah kita bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan kita tetap merdeka belajar. Oleh karena itu maka semua elemen baik pemerintah, baik guru, orang tua maupun peserta didik harus kita sama-sama mensukseskan program Merdeka Belajar ini agar kedepannya nanti kita akan menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter dan berpendidikan. Dan tentu dari semuanya itu kita berharap semoga dengan perayaan penuh makna ini kita mengambil hikmah bahwa Indonesia tetap maju, Indonesia tetap merdeka, dan kiranya kita juga merdeka dari segala keterbatasan kita dalam dunia pendidikan supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara. Bagaimana pendapat Bapak Pastor mengenai HUT proklamasi yang ke-75 di tahun ini yang dibatasi dengan COVID-19? Baik, tahun 2020 itu negara kita merayakan jubileum 75 tahun kemerdekaan RI. Tentu saja kita tidak lagi berjuang untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kemerdekaan seperti di zaman 75 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan kualitas kehidupan kita terutama di dunia pendidikan. Sekarang ini kita dilanda dengan wabah COVID-19 dan saya kira masing-masing kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan ya konsisten terhadap aturan kesehatan yang berlaku, tetapi juga belajar tidak harus kumpul sama-sama. Belajar itu adalah suatu perjuangan baik sendiri maupun keluarga atau kelompok kecil, dan demi satu nilai yang baik untuk mencapai suatu kualitas, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, itu masing-masing kita bergerak, baik orang tua, stakeholder yang ada, guru-guru, siswa sendiri, dan pemerintah, semua kita kerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara-cara yang lebih populer dan modern seperti yang sekarang identik dengan nuansa milenial dan melalui media-media internet dan lain-lain. Saya kira dengan cara itu kita bisa mengisi kemerdekaan kita dengan baik. Kita tidak perlu mengeluh dengan situasi COVID yang sekarang ini terjadi. Kita harus buat sesuatu di tengah keterpurukan kita saat ini supaya kita bangkit dan kita mau mensukseskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Kemudian apa harapan Bapak untuk HUT proklamasi tahun depan? Pendidikan di Kepulauan Aru secara khusus sekolah-sekolah Katolik kita mengemban tanggung jawab yang besar, dan sejak awal kita sudah berjuang untuk membantu masyarakat melalui dunia pendidikan ini. Dan tahun ini saya selalu berjuang untuk merancang satu program yang namanya Gardas. Gardas itu Gerakan Aru Cerdas. Dan itu kita libatkan semua sekolah, secara khusus sekolah-sekolah di bawah
unit-unit Yosudarso ini, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan kita akan merancang dengan sebuah skenario planning 10, 15, 20 tahun ke depan, itu kita bisa memproduksi, menghasilkan putra-putri ARU yang berkualitas dan bisa punya daya saing baik tingkat nasional bahkan internasional. Dan gerakan ARU cerdas ini kita mulai rancang mulai dari tingkat paling dasar SD, SMP, dan SMA. Tingkat SD itu kita fokusnya kepada dunia linguistik. Kita bahasa kita kembangkan untuk anak-anak, terutama anak-anak terpilih. Bidang SMP itu lebih karakter, pembentukan karakter dan sikap-sikap dasar yang harus dikembangkan selain pendidikan-pendidikan formal melalui kurikulum. Tingkat SMA itu sebuah dalam lebih ke spesifikasi, dan spesifikasi ini bisa mengarah kepada sampai kepada dia tingkat kelas 3 itu dia sudah bisa tes TOEFL dan dia sudah siap untuk masuk di dunia perguruan tinggi. Dan ini benar-benar kita mau godok, dan tahun ke depan itu kita sudah bisa mengevaluasi proses pembelajaran seperti ini sambil kita memperkuat tenaga-tenaga kita, guru-guru kita dengan semangat spiritualitas yang baik, sehingga mereka dalam proses pelayanan pendampingan dengan kualifikasi-kualifikasi yang dimiliki, kita bisa bantu untuk membuat Kepulauan Aru ini menjadi Aru yang baik di masa-masa mendatang melalui dunia pendidikan. Mungkin sekian, terima kasih untuk waktu yang Bapak kasih itu. Baik, terima kasih. Selamat pesta ulang tahun Republik Indonesia Merdeka.